Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3 koneksi antar materi modul 1.3. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan haruslah menetapkan Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani secara seimbang. Kemudian pendidikan haruslah menganut asas Trikon. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran dari guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian mendorong kolaborasi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Dan kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Kesimpulan keterkaitan materi adalah bahwa seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan mencapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dalam tahapan Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya pendidikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Prakarsa perubahan adalah terwujudnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Visi yang saya buat adalah mewujudkan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Prakarsa perubahan yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan menggunakan student center. Tindakan yang saya buat adalah yang pertama, mengenali terlebih dahulu kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang inklusif atau memastikan semua peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, siapakah yang dapat saya ajak berdiskusi untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara dia untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dan yang keempat, situasi apa yang mendukung sehingga dia dapat membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, banyak berdiskusi dengan orang yang sudah dapat menciptakan dan melaksanakan pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mencari tahu dan melakukan pencatatan terkait bagaimana dia dapat menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah ada hal baru yang dapat saya lakukan agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik?
Yang ketiga, apakah hal-hal baru yang saya lakukan setelah saya berhasil membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dan yang keempat, apakah hal-hal yang saya bayangkan tersedia untuk saya dapat menindaklanjuti ketika sudah berhasil menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, menuliskan perencanaan, yang kedua, men-share perencanaan tersebut kepada rekan sejawat lainnya. Berikutnya, J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apakah langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Yang kedua, apakah tindakan yang bisa mendukung untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara saya untuk menularkan semangat kepada rekan sejawat untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tindakan yang saya buat adalah yang pertama, menstimulasi dan mendorong anak untuk mengakses sumber belajar. Yang kedua, mengelola kelas dan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang harus saya libatkan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Yang kedua, kapan waktu yang tepat yang bisa saya lakukan untuk mulai menyusun perencanaan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Dan yang ketiga, siapakah yang akan mendengarkan kesulitan saya ketika saya menemui tantangan selama proses pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Tindakan yang saya lakukan adalah mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi mengenai strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, mengenali budaya belajar peserta didik agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai koneksi antar materi di modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.